Allahumma sholli ala Muhammad. Diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala, ditingkatkan keimanan kita oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa beramal soleh. Kalau kita bisa beriman dan membuktikan keimanan kita dengan beramal soleh, janjinya Allah kita akan dimasukkan ke dalam surga. Sedangkan surga adalah lambang kebahagiaan, sedangkan surga lambang kesuksesan, sedangkan surga lambang keselamatan, sedangkan surga lambang kesejahteraan, sedangkan surga lambang kedamaian, sedangkan surga lambang kebahagiaan. Astagfirullahaladzim. Afdal daripada manahu Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin Allahumma shalli 'ala Muhammad ya Rabbi shalli 'alaihi wa sallim Allahumma shalli 'ala Muhammad ya Rabbi shalli 'alaihi wa sallim sallallahu ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Kalamun qadimul la yumallu sama'u tanazzaha an qawli wa bi'iyati astaghfi min kulli da'in wa nuru dalilul liqalbi 'inda jahli fa ya rabbi mati'ani bi sirri hurufihi wa nawwir bihi sam'i wa qalbi wa mudati wa habli bihi fathan wa hikmatan wa anis bihi ya Rabbi fil qabri wa sati wa salli wa sallim kulla yawmin wa laylatin ala man bihi rahmanu yaqbalu taubati wa ali wa ashabi kiramin a'immati bihim yaghfirul ghaffar dhambi wa zallati. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Surah An-Nisa 167. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina kafaru wa saddu an sabilillahi qad dhallu dhalalan ba'ida. Sadaqallahul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina kafaru wa zalamu lam yakunillahu liyaghfira lahum wa la liyahdiyahum tariqan. Sadaqallahul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Illa tariqa jahannam khalidina fiha abada wa kana dhalika 'ala Allahi yasira. Sadaqallahul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu qad ja'akumur rasulun bil haqqi min rabbikum fa'aminu khairan lakum. Sadaqallahul azim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in takfuru fa inna lillahi ma fis samawati wal ardh wa kana Allahu 'aliman hakim. Sadaqallahul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina kafaru, sesungguhnya orang-orang yang menutup hatinya dari petunjuk Allah, orang-orang yang kafir, wasaddu,
dan menghalang-halangi an sabilillah, dari jalannya Allah, qad dallu, sungguh-sungguh tersesat mereka, dhalalan ba'ida, dengan kesesatan yang jauh. Innal ladzina kafaru, sesungguhnya orang-orang yang kafir, yang menutup hatinya dari nasihat, yang menutup hatinya dari petunjuk, yang menutup hatinya dari teguran, yang membangun kritikan, yang membangun, pasti di dalam hatinya wasaddu, pasti akan menghalang-halangi mereka itu an sabilillah, terhadap orang-orang yang menjalankan perintahnya Allah, menghalang-halangi orang terhadap mencari ridha Allah, menghalang-halangi orang yang mau beribadah kepada Allah, menghalang-halangi orang yang mau berbuat baik karena Allah. Kalau orang yang seperti itu, qadallu, sungguh-sungguh mereka itu tersesat, dhalalan ba'ida, dengan kesesatan yang jauh, jauh sesatnya sudah. Kemarin sesat itu dibagi dua, ada yang dekat, ada yang jauh. Kalau sudah tersesatnya jauh, masih ada kesempatan untuk kita bisa bertaubat kepada Allah dengan taubatan nasuha sebelum nafas kita sampai di kerongkongan, sebelum ajal menjemput kita. Kita harus sadar diri, kita itu hidup di dunia ini hanya sementara saja. Jangan sampai karena kesombongan kita, karena keangkuhan kita menutup hati kita dari petunjuk, dari nasihat, dari teguran, dari kritikan yang membangun, meningkatkan keimanan kita. Orang-orang kebanyakan menutup hatinya dari petunjuk Allah, dari nasihat, dari kritikan yang membangun keimanannya, itu disebabkan kebanyakan karena kesombongan mereka. Kesombongan itu disebabkan oleh kebanyakan, yang pertama adalah karena faktor kekayaannya, yang kedua faktor kepintarannya, yang ketiga faktor kemuliaannya atau kepangkatannya. Banyak itu sudah terjadi. Dicontohkan orang-orang yang sombong karena faktor kekuasaannya, kepangkatannya, kemuliaannya dilambangkan oleh Raja Fir'aun. Fir'aun itu sombong karena kekuasaannya, dibinasakan oleh Allah. Ada juga sombong karena kekayaannya. Korun juga dibinasakan oleh Allah. Ada juga kaum yang cerdas, yang pintar. Kaum apa? Kaum Samud dibinasakan oleh Allah. Masa sampean masih mau menyombongkan diri? Karena setiap kesombongan oleh Allah akan dibinasakan. Harus sadar diri, mumpung nafas belum sampai di kerongkongan, cepat-cepat taubatan nasuha. Siapa yang disuruh taubat nasuha ini? Orang-orang yang beriman. Kalau orang-orang gak beriman, pasti tidak akan bertaubatnya. Mumpung masih ada keimanannya, walaupun hanya sedikit, just noise, keberwis, digas,
untuk taubatan nasuha ya. Innal ladzina kafaru, sesungguhnya orang-orang yang kafir, orang-orang yang menutup hatinya dari petunjuk, dari nasihat, dari kritikan yang membangun, wa zalamu, dan ia berbuat zalim mereka, lam yakunillah, tidak menjadikan siapa Allah liyaghfir lahum, memaafkan mereka, mengampuni mereka, wala liyahdiyahum, dan tidak pula memberi petunjuk kepada mereka, thoriqon, jalan apa? Jalan kebenaran, thoriqon ilallah, jalan untuk menuju Allah. Kok bisa orang kafir yang berbuat zalim sehingga dia itu tidak mendapatkan maghfirah dari Allah, tidak diberi petunjuk oleh Allah? Kafir yang gimana ini? Kafir yang berbuat zalim seperti apa ini? Ternyata kezaliman yang mereka lakukan adalah kezaliman yang sangat besar. Apa kezaliman yang sangat besar itu? Syirik. Inna syirka la zulmun azim. Inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya syirik itu adalah kezaliman yang sangat besar. Ini diceritakan di dalam Al-Quran tentang syirik ini karena kekhawatiran orang tua terhadap anak-anaknya, terhadap putra-putrinya, terhadap keturunannya. Dikhawatirkan anak cucunya akan berbuat syirik di kemudian hari. Karena apa? Tantangannya, godaannya nanti di zaman yang akan dilalui oleh anak-anak kita, oleh anak cucu-cucu kita, itu jauh lebih berat daripada tantangan yang kita alami sekarang ini. Ini dicontohkan oleh Luqman tatkala menasihati anak-anaknya. Wa idz qala Luqmanu, tulis. Wa idz qala Luqmanu. Siapa yang hafal surat Luqman? Gimana? Wa idz qala Luqmanu li banihi wa huwa ya'iduhu. Terus la tusyrik billah inna syirka la zulmun azim. Ini nasihatnya Luqmanul Hakim kepada anak-anaknya. Ada yang dilompat lagi. Ya bunayya, ada anaknya ya. Ya bunayya la tusyrik billah, janganlah kalian menyekutukan Allah. Inna syirka la zulmun azim. Diulang. Wa idz qala Luqmanu li banihi wa huwa ya'iduhu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun azim. Terus wasaina. Terus hamalat ummuhu, itu lanjutannya. Jadi kita tatkala kita beribadah kepada Allah, kita itu tidak boleh ada kesyirikan di dalam hati. Dan yang kedua, setelah kita tidak mensekutukan Allah dalam setiap ibadah, kita itu harus menjaga kedua orang tua kita, harus kita memuliakan kedua orang tua kita, terutama ibu kita.
Karena ibu kita itu yang hamil, yang menghamili ayah kita, ya. Yang hamil ibu kita. Terus tiap bulan wahnan ala wahnin, berat dan terus bertambah berat. Siapa itu? Ibu kita. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa'budullah wa la tusyriku bihi syai'an wa bil walidaini ihsana. Harus berbuat baik kepada kedua orang tua kita, terutama terhadap ibu kita. Ini disandingkan dengan perintah jangan berbuat syirik kepada Allah. Habis itu kita harus memuliakan, berbuat baik kepada kedua orang tua kita, terutama kepada ibu kita. Innalladzina kafaru, sesungguhnya orang-orang yang menutup hatinya dari petunjuk Allah, dari nasihat-nasihat, dari kritikan yang membangun alias kafir mereka, wa zalamu, pastinya mereka itu berbuat zalim. Berbuat zalim ini tadi adalah zulmun azim, yaitu kesyirikan. Puncak dari kezaliman yaitu syirik. Lam yakunillah, kalau mereka itu syirik, mereka itu zalim yang sangat besar. Lam yakunillah, tidak menjadikan siapa Allah, liyaghfir lahum, untuk mengampuni mereka, wala liyahdiyahum, dan tidak pula Allah akan memberi petunjuk kepada mereka, thariqon, jalan untuk menuju kepada Allah. Thariq, jalan. Illa thariqa jahannam, kecuali Allah akan menggiring mereka kepada thariqa jahannam, jalan menuju neraka jahannam. Khalidina fiha abada, khalidina fiha abada, khalid, kekal di dalam neraka jahannam, abada, selama-lamanya. Na'udzubillah, hendang-hendang tobat. Jangan sampai di dalam hati kita ada kesyirikan, jangan sampai di dalam jiwa kita ada kesyirikan, jangan sampai juga ada jiwa-jiwa durhaka kepada kedua orang tua. Wa kana dzalika 'ala Allah yasira, dan ada siapa Allah dzalika terhadap yang demikian itu 'ala Allah yasira, sangatlah mudah, ya. Wa kana dzalika, dan ada yang demikian itu 'ala Allah, bagi Allah, yasira, sangatlah mudah. Makanya kita, mumpung kita masih diberi keimanan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala, pergunakan kekuatan itu, keimanan itu ke arah kebaikannya. Digas guys, mumpung kita masih diberi keimanan oleh Allah, ibadahnya digas, dikeber, ya, disemangati, dimotivasi, diberi kekuatan oleh Allah untuk bisa sholat malam, dilakukan, diberikan kesehatan oleh Allah untuk melakukan ibadah, dilakukan. Jangan sampai tatkala keimanan kita dicabut oleh Allah, baru kita menyesal. Tatkala menyesalnya, tatkala sudah mau mati, seperti yang dilakukan siapa? Fir'aun. Tatkala sudah mau mati, nafas sudah di kerongkongan, baru percaya bahwa itu semua adalah mukjizat dari Allah. Mukjizat yang terbesar untuk umat Islam adalah Al-Qur'anul Karim. Makanya sampai ngaji biar paham, setelah paham dikerjakan. Ya ayyuhan nas, wahai para manusia. Ini umum, bukan cuma untuk orang yang beriman, orang yang kafir pun boleh. Ya ayyuhan nas, wahai para manusia, qad ja'akum, sungguh-sungguh telah datang kepada kalian,
ar-rasul, yaitu rasul kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bil haqqi, dengan membawa kebenaran, yaitu apa? Al-Qur'anul Karim, mir rabbikum, dari Tuhan kalian, fa aminu, maka berimanlah kalian, khairul lakum, kalau kalian beriman kepada Al-Qur'an, khairul lakum, itu lebih baik untuk kalian. Wa in takfuru, dan jikalau kebalikannya, takfuru, kafir kalian, ingkar kalian kepada Al-Qur'anul Karim, kepada Rasul yang diutus oleh Allah, fa inna, maka sesungguhnya lillahi, milik Allah, ma fis samawati wal ard, apa-apa yang ada di langit dan apa-apa yang ada di bumi. Kenapa ini habis disuruh fa aminu khairul lakum? Habis orang yang beriman itu disuruh beriman kepada Allah, disuruh beriman kepada kitabnya Allah, disuruh beriman kepada utusannya Allah, khairul lakum, memang itu lebih baik bagi kita. Wa in takfuru, dan kebalikannya, ketika kita kafir, kita ingkar kepada itu semua, jawabannya Allah, fa inna lillahi ma fis samawati wal ard. Kenapa kok fa inna lillah, kok langsung fa inna lillah? Fa inna lillah, apa itu? Maka sesungguhnya milik Allah, ma fis samawati wal ard. Tandanya kita itu walaupun kafir, walaupun beriman, sebetulnya tidak ngefek kepada Allah. Walaupun semua manusia yang ada di atas bumi ini ingkar kepada Allah, itu tidak membuat mudarat kepada Allah. Gak sholat, gak akan Allah itu dari Tuhan turun jadi hansip, tidak ya. Allah tetap Allah, pemilik dari seluruh jagat ini, pemilik dari apa-apa yang ada di langit dan apa-apa yang ada di bumi. Wa kana Allahu, dan ada siapa Allah, aliman, maha mengetahui, hakiman, dan maha bijaksana. Allah itu maha bijaksana. Setiap aturan yang diberikan oleh Allah berupa syariahnya, yaitu untuk kebaikan kita semua. Dan Allah mengetahui mana yang beriman, mana yang tidak beriman, alias munafik. Aliman, Allah maha mengetahui siapa yang beriman dan siapa yang munafik. Cukup bagi Allah untuk mengetahui orang itu munafik tidaknya dilihat dari sholat apa? Sholat isya dan sholat subuh. Gimana dalilnya? Inna afqala sholatin alal munafiqina sholatul isya'i wa sholatul fajri walau ya'lamuna ma fihima wala la atauhuma walau afwan. Sungguh sangat berat melakukan sholat bagi orang-orang yang munafik, yaitu melakukan sholat isya dan sholat subuh. Seandainya orang-orang yang munafik itu tahu kebaikan yang ada di keduanya, yaitu di antara sholat isya dan sholat subuh, maka mereka akan mendatangi sholat isya dan sholat subuh itu walaupun dengan cara merangkaknya, walaupun sakit parah, karena sudah tahu fadilahnya, kebaikannya, pahalanya. Apapun yang terjadi, mereka akan usahakan walaupun dengan cara merangkaknya. Malu kita
tatkala ada orang yang kakinya putul satu datang ke masjid dengan cara loncat-loncat. Malu kita pada orang yang buta, yang minta dituntun kepada anaknya, minta dituntun kepada cucunya untuk menghadiri sholat isya dan sholat subuh berjamaah di masjid. Malu kita tatkala kita diberi jasad yang sempurna, tatkala diberi tangan yang sempurna, mata yang sempurna, kuping sempurna, kaki sempurna, kesehatan sempurna, namun kita tidak gunakan untuk sholat isya dan sholat subuh. Itu betul-betul tanda munafik bagi orang yang berat dalam hatinya untuk mendatangi sholat isya dan sholat subuh. Seandainya mereka tahu kebaikan antara sholat isya dan sholat subuh, pastinya mereka akan datang dengan cara apapun, walaupun dengan cara merangkak sekalipun, mereka akan datang untuk sholat isya dan sholat subuh. Seandainya mereka tahu kebaikan yang ada di dalamnya. Apa aja kebaikan yang ada di dalamnya? Sholat isya dan sholat subuh. Man shallal isya fi jama'atin faka'annama qoma nisful lail wa man shallal subha fi jama'ati faka'annama shallal laila kullahu. Itulah sebagian kebaikan dari sholat isya, pahala yang Allah berikan kepada orang yang melakukan sholat isya berjamaah di masjid, melakukan sholat jamaah di mushola, bagaikan orang itu melakukan sholat separuh malam. Apabila dilanjutkan dengan sholat subuh dilanjutkan dengan sholat subuh berjamaah, maka pahalanya, kebaikannya bagaikan sholat sepenuh malamnya. Makanya sampai harus sergap tatkala mau sholat subuh, mandi dulu ya, mandi dulu biar nggak ngantuk. Apalagi sebelum sholat subuh mengerjakan sholat tahajud, murojaah Qur'annya, murojaah hafalannya, kemudian membaca tasbih supaya kalian menjadi orang yang beruntung. Kalau cuma untung saja tidak cukup, jadilah orang yang beruntung. Kalau kalian berdagang, kalian beli 1000 sampai jual 1500, hanya untung 500. Tapi kalau orang yang beruntung, keuntungannya terus mengalir tiap saat, untung 500, besok untung 500 lagi terus. Itulah namanya orang yang beruntung. Kalau cuma untung tok, cuma satu kali jual, sudah cuma untung 500 tok itu. Habis itu tidak untung lagi sudah, karena nggak ada yang dijual, nggak ada yang beli. Makanya supaya sampean besok menjadi anak yang beruntung, menjadi anak yang untung dan beruntung, dawamkan membaca tasbih. Tiap kapan? Tiap ba'da asar, ba'da maghrib, dan sebelum subuh ya. Kapan baca tasbihnya? Ba'da asar, ba'da maghrib, dan qobliya subuh ya, sebelum subuh. Dawamkan itu. Di mana tasbihnya? Subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim, astaghfirullah ya. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim,
astaghfirullah. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim, astaghfirullah. Itulah supaya kalian besok kelak pada saatnya kalian akan menjadi orang yang untung dan juga menjadi orang yang beruntung, tentunya beruntung di dunia dan juga beruntung di akhirat. Kalau cuma sukses dunianya namun tidak punya keimanan, itu namanya buntung ya, gak bahagia orang tua kalian. Karena orang tua kalian yang dinamakan sukses itu bukan yang seperti itu. Yang dikatakan sukses adalah gimana? Sukses, apa itu sukses? Yang beruntung siapa? Orang yang beruntung adalah orang yang mendapatkan kemenangan yang besar. Siapa? Orang yang beriman dan beramal soleh. Gimana ayatnya? Gimana? Ya ayyuhalladzina amanu. Gimana dalilnya? Innal ladzina amanu wa amilus solihati lahum jannatun tajri min tahtihal anhar dzalikal fawzul kabir. Yang dikatakan orang yang beruntung yang besar itu adalah orang yang beriman dan mengamalkan amal yang soleh. Dulu yang dikatakan orang yang beruntung yang besar itu di dunia mendapatkan maghfirah dari Allah, besok di yaumil kiamah mendapatkan surga dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya jangan sampai di dalam jiwa kita ada jiwa-jiwa yang zalim terhadap diri kita, namanya fahsya. Zalim kepada orang lain namanya mungkar. Makanya sampai harus paham, kalau mendolimi diri sendiri namanya fahsya, mendolimi orang lain namanya mungkar ya. Pahami itu, jangan sampai kedoliman ini bersemayam di dalam jiwa kita. Minta kekuatan kepada Allah, semoga jiwa-jiwa yang zalim yang ada di dalam jiwa-jiwa kita dijauhkan dari kita. Minta kekuatan kepada siapa? Kepada Allah, agar jiwa-jiwa zalim yang bersemayam di dalam dada kita dikeluarkan. Jangan sampai kita mempunyai jiwa-jiwa zalim, apalagi puncak kezaliman adalah syirik. Syirik ini adalah dosa yang tidak terampuni ya. Kalau sudah kesyirikan tetap berlanjut sampai nafas kita di kerongkongan, pintu taubat sudah tertutup ya. Makanya sampean jangan sekali-sekali mendolimi diri sendiri dan juga mendolimi orang lain. Semoga kita diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ditingkatkan keimanan kita oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga kita bisa beramal soleh. Kalau kita bisa beriman dan membuktikan keimanan kita dengan beramal soleh, janjinya Allah kita akan dimasukkan ke dalam surga. Sedangkan surga adalah lambang kebahagiaan, sedangkan surga lambang kesuksesan, sedangkan surga lambang keselamatan, sedangkan surga lambang kesejahteraan, sedangkan surga lambang kedamaian, sedangkan surga lambang kebahagiaan. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nura wa huda wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawah
ya rabbal alamin. Liridaillahi ta'ala lihidayatina ta'ala lirahmatillahi ta'ala. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Amin. Cahaya 1000 bulan yang dimasukkan oleh malaikat ke dalam hati seorang hamba pilihan atas perintah Tuhannya, memancar dengan dahsyat penuh cinta, menembus relung-relung jiwa yang gelap penuh nista, berubah jadi terang penuh kasih sayang. Itulah Lailatul Qadar.